Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Oke teman-teman, langsung saja pada hari ini. Di video kali ini saya akan membahas rekapan FRSKD CPNS, yaitu pada hari pertama ya, 2 September 2021 dengan komplit ya teman-teman, secara komplit. Jadi akan saya berikan itu poin-poinnya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk kepada FR-nya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat apa-apa saja yang menjadi FR pada hari ini ya teman-teman ya. Udah saya rekap dengan per poinnya ya teman-teman ya, per poin udah saya rekap. Oke, langsung aja kita akan lihat rekapan FR SKD CPNS 2 September 2021 komplit. Yang pertama adalah TWK. Nah, dalam soal TWK yang muncul ya, ini dari rekapan dari beberapa orang dan banyak orang ya yang udah ikut tes dari sesi 1 sampai sesi yang terakhir. Itu yang pertama, pengamalan Pancasila, dan ada juga yang mendapatkan pelanggaran sila. Jadi ada kasus yang dibuat dalam soal tersebut, jadi yang ditanya ini masuk ke pelanggaran sila keberapa. Nah, kemudian ada juga yang tentang pengamalan Pancasila. Ini masuk kepada sila Pancasila, sila yang keberapa. Nah, seperti itu. Ini tentang pengamalan Pancasila ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, nasionalisme. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan bela negara. Kemudian tugas MPR dan DPR. Kemudian kewenangan Presdesan Undang-Undang Dasar RIS ya. Jadi itu pada masa baru-baru kemerdekaan ya teman-teman. Nanti silahkan dibuka kembali ya. Kemudian amandemen. Nah, jadi ini kalau yang amandemen itu yang ditanyakan itu, amandemen itu ada berapa, kemudian pasal apa saja yang diamandemenkan, kemudian di amandemen ketiga ataupun kedua ataupun pertama itu pasal apa saja yang diamandemenkan. Nah, itu juga harus dipelajari ya teman-teman tentang amandemen. Dan hampir semua muncul tentang amandemen ya teman-teman. Ada juga soal yang nggak ada amandemen, itu ada tentang MPR, DPR ya, nggak ada tentang amandemen. Ini udah saya rangkum teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, ada undang-undang dasar ya, pilar negara. Itu ada undang-undang, ditanyakan itu tentang undang-undang berapa, ayat berapa itu ada, namun saya tidak dapat rekapan yang pasti ya. Yang pasti itu ada pilar negara, yang berkaitan dengan pilar negara itu undang-undang apa. Nah, kemudian perjanjian KMB ataupun konferensi meja bundar, itu ada apa yang terjadi di perjanjian konferensi meja bundar. Kemudian yang ke-9 itu ada toleransi. Nah, ini toleransi ini masuk kepada Pancasila juga ya teman-teman ya, toleransi dalam beragama itu masuk ya. Kemudian hak asasi manusia atau HAM itu juga ada. Nah, ini dalam tipe contoh soal yang diangkat itu seperti kekerasan ya, kekerasan yang terjadi. Kemudian ada bahasa Indonesia ya, yang ke-11 itu ada bahasa Indonesia. Itu soalnya bahasa Indonesia masuk ke TWK, yang ditanyakan dalam bahasa Indonesia itu ada ide pokok paragraf. Jadi nanti akan disajikan paragraf, kemudian akan ditanyakan apa itu ide pokoknya, kemudian kesimpulan dari paragrafnya, kemudian gagasan yang dapat diambil dari paragrafnya ya. Kemudian ada juga kalimat efektif yang ditanyakan, kemudian ada deduktif dan induktif. Nah, jadi dalam TWK ini poin-poin besarnya yang muncul di soal TWK. Nah, jadi teman-teman harus pelajari kembali, itu mulai dari yang pertama tadi tentang pengamalan Pancasila, kemudian nasionalisme, kemudian perilaku yang mencerminkan bela negara, kemudian tugas MPR dan DPR, kemudian kewenangan presiden, kemudian amandemen. Dan amandemen ini sangat penting ya teman-teman, harus diingat ya. Kemudian ada pilar negara,
KMB, konferensi meja bundar, toleransi, hak asasi manusia, kemudian ide pokok paragraf, kalimat efektif, kesimpulan paragraf, dan deduktif dan induktif. Ini adalah FR untuk TWK ya teman-teman ya. Jadi pelajari, pahami tentang materi-materi tentang hal ini teman-teman. Jadi ada orang yang mungkin memahaminya itu dengan soal, tapi ada juga orang yang memahami dengan belajar ya, dengan memahami pemahaman dengan materi gitu. Setiap orang berbeda ya. Kemudian kita akan lihat TIU. Nah, TIU yang pertama sekali itu ada analogi. Itu dalam analogi itu ada antonim, anonim, sinonim itu muncul. Nggak banyak, itu ada 1, 2 ya. Kemudian figural, 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini dalam bentuk gambar ya teman-teman ya, dalam bentuk gambar figural. Dan setiap tes seleksi CPNS itu selalu muncul soal tipe figural. Ya, figural itu selalu muncul. Paling banyak itu ada 6 soal, paling sedikit 4 soal. Itu kalau figural. Nah, ada juga yang muncul mungkin lebih sedikit dari itu, mungkin muncul soal yang tipe baru, ya. Kemudian kecepatan menyusul. Nah, jadi dalam kecepatan menyusul ini hampir sama dengan rumusnya jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, jadi biasanya soalnya di video saya ya yang sebelumnya itu ada di contoh soal cerita ya, itu ada tentang T menyusul, cara untuk mencari T menyusul itu seperti apa ya. Kemudian pecahan sederhana itu ada, kemudian deret. Nah, deret itu ada ya yang ditanya itu nilai selanjutnya. Teman-teman juga udah paham mungkin tentang deret ya. Kemudian perbandingan ya, perbandingan. Kemudian penalaran analitik yaitu urutan duduk. Ya, urutan duduk. Ya, misalnya posisi A duduk dekat dengan si B. Si B berhadapan dengan si C. Si C bersebelahan dengan si D. Nah, intinya seperti itu. Kemudian antrian. Nah, itu juga muncul ya, teman-teman ya. Kemudian volume bak mandi yang diisi air. Nah, jadi ini ada menggunakan ini ya. Jadi ketika menghidupkan air dengan waktu sekian, kemudian airnya terisi sekian liter kayak gitu. Jadi berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi air supaya penuh semua. Nah, itu ada soal seperti itu ya. Kemudian penalaran silogisme. Nah, penalaran silogisme ini juga selalu muncul ya. Dan kalau ingin tahu bagaimana contoh penalaran silogisme dan analitik itu di video saya, silakan dibuka kembali. Itu video saya juga ada tentang penalaran analitik dan silogisme. Kemudian penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan ini mudah ya teman-teman. Kemudian jarak tempuh. Itu ada ditanya dari kota A ke kota B, maka jarak yang diperlukan adalah, nah itu ada ya. Oke, kemudian kita akan lihat TKP. Nah, TKP ini tidak terlalu banyak orang yang membagikan FR ya, karena banyak yang mengatakan bahwasanya TKP itu mudah. Namun saya juga nggak mengikuti tes, saya nggak paham, saya mendapatkan FR dari teman-teman saya, bahwasanya itu TKP itu adalah yang soal yang muncul itu tentang profesionalisme dalam bekerja, kemudian tentang integritas, kemudian motivasi dan inovasi, kemudian toleransi, kemudian banyak soal yang dibuat sesuai dengan kejadian masa kini. Yang ditanya bagaimana sikap kita. Nah, ini masuk ke TKP. Contoh soal seperti pandemi itu masuk ke TKP. Pandemi, kemudian PPKM, kemudian vaksin itu masuk ke TKP. Jadi sikap kita dalam menyingkapi hal tersebut. Nah, dalam suatu kejadian. Nah, jadi tindakan kita. Jadi bagaimana cara kita itu mengambil tindakan itu masuk ke TKP ya. Namun kalau soal yang tipenya itu kayak ada yang tentang kejadian masa kini, itu seperti COVID-19, kemudian vaksinasi, kemudian PPKM, itu yang ditanyakan menjurus ke sila, pengamalan sila itu ada juga, pelanggaran sila ada juga, dan ke TKP ada juga, beda tipe soalnya. Namun sama ya, maksudnya sama soalnya, namun ending yang dicarinya itu berbeda. TKP dengan TWK ya gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman. Ini videonya silahkan di screenshot. Jadi dipelajari pelan-pelan materinya. Jangan hanya mempelajari soal,
namun pahami materi, karena dengan kita memahami materi itu akan lebih mudah kita dalam belajar, ya. Oke teman-teman, jelas ya? Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga FR ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Apabila ada saran, kritikan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang materi, ya, yang udah muncul di FR maupun FR di hari selanjutnya. Insya Allah akan di-upload ya teman-teman. Nantikan terus dan ikutin terus channel ini. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.